Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Setiawan dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Diponegoro Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Rina Arum Prastianti SHMH yang berjudul Pembobolan Database milik Polri. Yang pertama adalah progres kasus hacker bobol data anggota Polri. Dikutip dari bisnis.com, Jakarta, Polri memastikan masih menangani kasus klaim pembobolan data di tubuh Korps Bayangkara. Diketahui, pelaku peretasan atau hacker yang mengaku berasal dari Brasil mengklaim telah membobol data anggota Polri. Data yang dibobol diduga merupakan daftar pelanggaran para anggota Polri. Perkembangan masih ditangani, kata Kadif Humas Polri Insinyur Jenderal Dedy Prasetyo kepada bisnis.com pada hari Sabtu tanggal 30 bulan 11 2021. Dedy memastikan hingga saat ini seluruh data, aplikasi dan sistem keamanan Korps Bayangkara masih aman. Sebelumnya, pelaku peretasan dengan akun Twitter @son1x666 mengaku telah membobol data anggota Polri, dan dia menuliskan kata "You just got hacked". Disensor ya teman-teman. Tweet akun yang mengaku berasal dari Brasil tersebut. Akun tersebut menyertakan 3 situs dalam unggahannya. Salah satu situs menampilkan pesan dan diduga daftar pelanggaran para anggota Polri. Data tersebut dilengkapi dengan nama, pangkat, satuan kerja, jabatan terakhir, alamat, suku, dan jenis hukuman yang didapat. Kemudian tujuan hacker. Dikutip dari kompas.com, hacker yang mengaku berasal dari Brasil mengklaim dirinya sebagai pelaku pembobolan database milik Polri. Pengakuan tersebut disampaikan melalui akun @son1x666 di media sosial Twitter pada tanggal 17 November 2021. Berdasarkan cuitannya, hacker tersebut mengaku telah mencuri dan login sebanyak 28.000 informasi pribadi. Pada unggahannya tersebut, dia pun melampirkan 3 tautan berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri. Adapun yang dicuri berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, alamat rumah, pangkat, hingga pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anggota Polri. Ada pula data tentang rehab putusan sidang, rehab keterangan, idip-propan, dan informasi lainnya. Hacker itu pun mengaku bahwa saksi pencurian tersebut dilakukannya sendirian tanpa melibatkan anggota organisasi yang diikutinya. Hacker tersebut mengatakan, "Saya melakukan ini karena saya tidak mendukung pemerintah dan cara mereka melayani rakyatnya. Banyak orang Indonesia yang menghubungi saya, menceritakan situasi mereka di Indonesia, tulis peretas." Sebagaimana diberitakan di kompas.com pada hari Kamis tanggal 18 bulan 11 tahun 2021, pakar keamanan siber dari lembaga riset non-profit REC Pratama Persada mengatakan, data yang diunggah oleh akun @son1x666 adalah data yang valid. 2 database yang diberikan mempunyai ukuran dan isi yang sama, yakni 10.27 MB dengan nama file pertama polrilea.txt dan yang kedua polri.sql ungkapnya. Kemudian tanggapan dari seorang pakar keamanan siber dari CIS REC, yaitu Pratama Persada, menduga data kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang bocor adalah data pelanggar dari personel Polri. Yang menjelaskan terdapat kolom data rehab putusan sidang, jenis pelanggaran, rehab keterangan, idip-propan, hukuman selesai, dan binlu selesai. Pratama menduga rendahnya kepedulian keamanan siber menjadi salah satu penyebab mengapa banyak situs pemerintah yang jadi korban peretasan. Dia menjelaskan setidaknya tidak pedulian ini bisa dilihat dari anggaran data, tata manajemen, dan mengelola sistem informasi. Di lembaga yang masih tidak memprioritaskan utama siber, Pratama mengatakan, penanggung jawab sistem informasi ini tidak diberikan perhatian besar. Artinya, dari sisi SDM, infrastruktur, dan anggaran diberi seadanya. Ini berbeda dengan perusahaan teknologi yang biasanya sudah ada direktur yang membawahi teknologi dan keamanan siber. Kendati demikian,
Ia mengatakan upaya perbaikan sistem keamanan siber di Indonesia itu sudah ada. Misalnya, pembentukan Computer Security Incident Response Team atau disingkat dari CSRIT. CSRIT inilah yang nanti banyak berkoordinasi dengan BSSN saat terjadi peretasan imbuhnya. Pratama juga menambahkan bahwa salah satu kekurangan yang cukup serius di lembaga pemerintahan adalah data kelola manajemen keamanan siber yang masih lemah. Dalam kasus e-hack Kemenkes misalnya, pelaporan adanya kebocoran data sampai 2 kali tidak direspon oleh tim IT Kementerian Kesehatan. Baru setelah pelaporan dilakukan ke BSSN, dalam waktu 2 hari sistem e-hack diturunkan. Ini pun harusnya bisa dilakukan selangkah segera dalam hitungan jam, tuturnya. Lebih lanjut, Pratama berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nantinya bisa hadir dengan cukup kuat sehingga bisa memberikan peringatan sejak awal pada lembaga negara dan swasta sebagai pengolah data pribadi. Jika sejak awal pengelola data pribadi tidak memperlakukan data dengan baik dan terjadi kebocoran, maka ada ancaman bahwa mereka akan kena tuntutan ganti rugi puluhan miliar rupiah. Hal ini disebut bakal mendorong upaya peningkatan SDM, infrastruktur, dan tata kelola manajemen sistem informasi lebih baik lagi, sehingga bisa mengurangi kebocoran data. Kemudian tanggapan Polri terhadap kasus peretasan database. Kepala Divisi Humas Polri, Insinyur Jenderal Polri Dedy Prasetyo mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyelidiki dugaan peretasan yang terjadi di instansinya tersebut. Dia mengatakan sedang ditangani oleh Ditbidisper Bareskrim. Nanti kalau sudah ada update-nya akan diinfokan, kata Dedy. Selain membobol database milik Polri, akun @son1x6666 juga mengaku pernah melakukan aksi peretasan terhadap situs Badan Siber dan Sandi Negara atau disingkat BSSN dan Badan Pengkajian dan Pengenalan Teknologi atau disingkat BPPT pada bulan Oktober 2021 lalu. Adapun situs yang diretas adalah www.pusmanas.bssn.go.id. Hacker melakukan device website dan mengubah tampilan halaman situs. Menurut Pratama, rentetan perentasannya dilakukan oleh pelaku yang sama, mungkin bertujuan untuk menunjukkan eksistensi sebagai aktivis atau orang yang melakukan peretasan untuk menyebarkan pesan moral kepada masyarakat. Dia dan grupnya suka menyerang situs pemerintah di dunia untuk menunjukkan eksistensinya dan sebagai bentuk protes ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya, ujar Pratama. Kemudian rentetan kasus. Yang pertama adalah pelaku yang sama dengan peretasan BSSN. Pratama mengatakan serangan yang diderita Polri sama dengan serangan device yang terjadi pada web Badan Siber dan Sandi Negara atau disingkat BSSN. Peretas atau hacker yang menamakan dirinya Son1x itu lalu membagikan data tersebut secara gratis di forum internet Right Forum. Yang kedua adalah data-data yang diretas di unggahan tersebut juga diberikan link untuk download sampai hasil data yang diambil yang diduga berisi sampel database personil Polri. Dua database yang diberikan memiliki ukuran dan isi yang sama, yakni 10.27 MB dengan nama file Polri Teks dan Polri SIL. Database tersebut berisi banyak informasi penting dari data pribadi personel kepolisian, misalnya nama, NRP, pangkat, tempat dan tanggal lahir, sektor jabatan, alamat, agama, golongan darah, suku, email, bahkan nomor telepon. Disebutkan pula terdapat kolom peta rehab, putusan sidang, jenis pelanggaran, rehab keterangan, ID propam, hukuman selesai, tanggal pintu selesai. Kemungkinan data yang bocor ini merupakan data dari pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polri. Kemudian yang ketiga adalah bukan cuma sekali. Pertama mengatakan Polri berkali-kali diretas, mulai diretas untuk diubah tampilannya atau device, diretas untuk situs judi online, hingga peretasan pencurian database personelnya. Bahkan menurut dia, sampai sekarang database Polri masih dijual di forum internet platform dengan bebas oleh pelaku yang mempunyai nama akun Star12N. Pada forum tersebut juga diberikan sampel data untuk bisa download secara gratis. Lalu desakan penyelesaian RUU PDP. Dikutip dari suara.com, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia
Irin Yusiana Roba Putri menilai adanya peretasan sistem komputer. Kemudian yang terakhir adalah desakan penyelesaian RUU PDB. Dikutip dari suara.com, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia yang bernama Irina Yusiana Roba Putri menilai adanya peretasan sistem komputer dan pencurian data yang diduga milik anggota Polri oleh peretas asal Brasil menjadi desakan yang kesekian kalinya tentang perlunya penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Dia mengatakan, saat ini pembahasan RUU belum diperpanjang karena masih menunggu perpanjangan masa sidang. Kami harus menunggu sampai terjadi berapa lagi kasus kebocoran data, kata Irina kepada wartawan pada hari Jumat tanggal 19 bulan 11 tahun 2021. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan, regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber adalah dua hal yang saling melengkapi dan idealnya berjalan bersamaan. Idealnya, dua RUU itu dibahas bersamaan supaya bisa terintegrasi, jangan sampai tumpang tindih atau ada isu yang belum diatur. Keduanya satu paket yang melibatkan terutama Kemenkominfo, BSSN, dan otoritas PDB. Keamanan data adalah salah satu tantangan terbesar di era digital. Negara kita yang masih jauh dari kondisi perlindungan data digital yang memadai, ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengatakan seandainya dua RUU itu bisa disahkan sekarang pun, masih ada proses panjang supaya bisa diimplementasikan secara baik. Mulai dari membangun atas PDB yang independen, menyusun panduan teknisnya, hingga penggaraannya. Ada banyak sekali pekerjaan rumah dalam perlindungan dan keamanan data digital ini. Target utamanya adalah Indonesia bisa memiliki seperangkat regulasi dan regulator yang kompeten sehingga data warga dan institusi negara sungguh terlindungi. Jika terjadi kebocoran pun, bisa segera diambil langkah dan evaluasi yang cepat sesuai standar, tandasnya. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.